ada yang namanya fitnah sarro. Fitnah sarro itu di mana banyak orang yang lalai disebabkan gemerlapnya harta, jabatan, kedudukan, kemegahan, merasa nyaman. Dan hebatnya lagi kata Nabi, dakhanuha min tahti qadami rajulun min ahli baiti. Asapnya orang yang fitnah sarro ini, yang merasa bermegah-megahan, jabatan yang enak, kemudian dengan gemerlapnya dunia merasa dimiliki, ini keluar asapnya dari telapak kakinya ahli baitku, kata Nabi. Nah, ini bukan berarti kita istilahnya memprovokasi, bukan. Makanya iktirarul alawiyah ini berat, bisa jadi tipu daya. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW tentang 4 fitnah di akhir zaman. Jadi ada 4 fitnah di akhir zaman ini yang akan memporak-porandakan umat muslim, khususnya manusia umumnya. Ada 4 fitnah di akhir zaman ini yang kita sebagai umat muslim, khususnya umumnya seluruh manusia, harus berhati-hati, harus ihtiyatun. Apa saja 4 fitnah tersebut? Monggo kita sama-sama buka di dalam kitab Sunnah Abu Dawud, ya. Di dalam kitab Sunnah Abu Dawud. Ini bukan cocok logi. Kadang-kadang ada orang mengatakan, wah itu kan cocok logi karena kondisi seperti ini, ya. Kita bukan cocok logi, tapi ini ingin menyampaikan, menyadarkan untuk kita, wabil khusus buat pribadi saya sendiri, biar kita ini lebih hati-hati dalam menghadapi 4 fitnah yang terjadi. Di dalam kitab Sunnah Abu Dawud, Kitabul Fitan, kitab yang menjelaskan tentang fitnah. Sekarang kan musim, zamannya fitnah. Fitnah ini kalau bahasa yang populer sekarang adalah hoax. Artinya menyampaikan sesuatu tanpa ada bukti kebenarannya. Dan fitnah ini seringkali kita memohon kepada Allah di dalam sholat ini, yang paling besar fitnah Dajjal. Tapi di sini Kanjeng Nabi menyampaikan 4 fitnah ini, ciri-cirinya yang akan menjadi fitnah Dajjal. Jadi ada 4 ini, 3 fitnahnya ini akan menjadi jembatan. Artinya organ daripada fitnah Dajjal ini dari 3 ini awalnya. Monggo disimak. Di dalam hadis, ada 2 hadis yang ingin saya sampaikan. Hadis yang ke-4241 sama hadis 4242. Monggo para pemirsa yang mau buka. Kalau saya nanti ada kesalahan membaca, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Harun bin Abdillah. Hadis ini diceritakan dari Harun bin Abdullah. Hadatsana Abu Dawud Al-Hafari, diceritakan dari Abu Dawud Al-Hafari. An Badri bin Utsman, dari Badar bin Utsman. An Amirin, dari Amir. An rajulin an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki dari Abdullah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis marfu' yang sanad riwayatnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala takunu fi hadhil ummati 4 fitanin fi akhiriha al-fana. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada masa di mana umatku tertimpa 4 fitnah, dan fitnah yang keempat ini akan membinasakan umatku, kata Kanjeng Nabi. Tuh, ini Kanjeng Nabi sudah wanti-wanti. Kita tinggal mengintrospeksi diri, apakah kita berada di lingkaran fitnah ini atau tidak. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis yang ke-4242. Haddatsana Yahya bin Utsman, diceritakan dari Yahya bin Utsman bin Sa'id Al-Himsi, dari Sa'id bin Al-Himsi. Haddatsana Abul Mughirah, diceritakan dari Abul Mughirah, qala haddatsani Abdullah bin Salim. Beliau mengatakan hadis ini diceritakan dari Abdullah bin Salim, qala haddatsani Al-Ala bin Utbah, diceritakan pula dari Ala bin Utbah. An Umair bin Hani Al-Anbasi, dari Umar bin Hani Al-Anbasi, qala Umar, dari Sayyidina Umar, yaqulu kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaral fitana fa aktsara fi dzikriha hatta dzakara fitnatal ahlas.
Umar, beliau mengatakan kami pernah duduk bersama baginda Rasulullah bersama sahabat lainnya, yang mana pada waktu itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan, menceritakan, memberitahukan kepada para sahabat tentang fitnah-fitnah akhir zaman yang akan menimpa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hatta dzakara fitnatal akhlas, sehingga kanjeng Nabi menjelaskan tentang fitnah akhlas. Nah ini kalau para santri harus tahu. Jadi nanti itu di akhir zaman itu ada 4 fitnah. Yang pertama fitnah akhlas namanya. Yang kedua fitnah sarro, fitnah sarro. Yang ketiga fitnah duhaima, dan yang keempatnya fitnah dajjal. Ini satu persatu kalau diterangkan luar biasa ini Pak Imron. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada yang merasa tersungging ya, bahasa Ustaz Rais, tersungging. Lalu faqala qail ya Rasulullah wa ma fitnatul akhlas. Ketika Nabi Muhammad menceritakan fitnah yang pertama yang akan menimpa umat muslim, menimpa umatku di akhir zaman tentang fitnah akhlas, maka ada salah satu sahabat yang bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, apa fitnah akhlas itu? Saya kok baru dengar, gitu kan? Qala hiya harabun wa harbun, kata Nabi. Fitnah akhlas adalah fitnah di mana banyak manusia yang lari dan melakukan peperangan, melakukan pembantaian, melakukan permusuhan dengan berkedokan agama. Itu akhlas. Dan ini di dalam syarahnya dicatat terjadi fitnah akhlas ini dari mulai terbunuhnya Sayyidina Utsman. Ya adu domba lebihnya. Adu domba artinya yang selalu membuat keributan, memberikan propaganda agama, mencampur adukan politik dengan agama, yang padahal itu akan mengadu domba saudara-saudara sesama muslim. Dan itu terjadi dari sejak Utsman. Makanya Utsman dibunuh, Sayyidina Ali terbunuh. Kalau kita lihat orang yang membunuh Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali ini adalah orang-orang yang munafik sebenarnya, orang-orang yang ekstrim yang menggunakan jargon agama. Makanya dia muljam Pak ketika di sidang yang membunuh Sayyidina Ali itu. Dia itu ketika dikatakan terdakwa nggak mau dia. Alasannya oh saya jihad, memerangi dari kelompok Ali itu karena salah secara aturan menurut dia. Beralasan jihad. Memang bahaya dengan jargon-jargon agama ini luar biasa. Nah fitnah akhlas ini terjadi dari sejak Sayyidina Utsman terbunuhnya sampai sekarang. Ya tinggal kita pahami aja. Terjadi apa tidak? Banyak yang menjadikan permusuhan, peperangan, kemudian yang menjadikan terpecah belahnya umat. Dan akhlas ini menggunakan jargon-jargon agama. Berapa banyak kelompok-kelompok yang ekstrim? Banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, summa fitnatus sarra dakhanuha min tahti qadami rajulun min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laisa minni wa innama auliya'il muttaqun. Ngapunten, ini kalau dari duriyah Nabi yang kesinggung lagi ngapunten. Fitnah kedua kata Nabi, ada yang namanya fitnah sarra. Fitnah sarra itu di mana banyak orang yang lalai disebabkan gemerlapnya harta, jabatan, kedudukan, kemegahan, merasa nyaman. Dan hebatnya lagi kata Nabi, dakhanuha min tahti qadami rajulun min ahli baiti. Asapnya orang yang fitnah sarra ini, yang merasa bermegah-megahan, jabatan yang enak, kemudian dengan gemerlapnya dunia merasa dimiliki, ini keluar asapnya dari telapak kakinya ahli baitku kata Nabi. Nah, ini bukan berarti kita istilahnya memprovokasi, bukan. Makanya iktirarul alawiyah ini berat, bisa jadi tipu daya. Asapnya ini fitnah sarro ini keluar dari zuriyahku kata Nabi. Walaupun padahal sebenarnya kata Nabi, yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Walaupun dia mengaku adalah dzurriyyahku, keturunanku kata Nabi, mereka bukan keturunanku. Karena kata Nabi, wa innama auliya'il muttaqun.
keturunanku yang aku sayangi dan betul-betul sesuai dengan perjalananku adalah orang-orang yang bertakwa siapa saja, walaupun duriyahnya tidak intisab kepada Nabi Muhammad. Coba lihat secara fakta saja, kita melihat kemegahan orang-orang kita dengan orang-orang luar di Nusantara ini. Dari para dai-dainya, para penceramahnya kalah megah kita. Betul gak Gus? Gak ada apa-apa nih, gak ada apa-apanya. Wong kita mah, yang saya kan ngomong kemarin, kiai kampung loh, yang mengajarkan alif ba tasa, alif jabar a, alif JRI, alif PSU, a i u, ba jabar ba JRB, ba PSU, babi bu, kan? Diundang tahlil, paling kasih amplop uangnya 50.000, itu pun sudah lecek. Padahal itu yang mengajarkan huruf hijaiyah, yang mengajarkan fasolatan, yang mengajarkan tentang aqid 50. Tapi kalau kita mengundang orang yang dari luar, Masya Allah, 50 juta ditebas, 100 juta ditebas. Maka benar kata Nabi, dakhanuha min tahti qadami rajulun min ahli baiti yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dengan mengatasnamakan agama untuk kepentingan dunia, kemewahan, zukhrufuha, ini akan keluar asapnya dari telapak kakinya yang mengaku dzurriyyahku, kata Nabi. Padahal orang seperti itu golonganku dan bukan dzurriyyahku, kata Nabi. Kanjeng Nabi hanya menganggap orang yang menjadi dzurriyyahku sejatinya adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Lanjut, ini baru 2 fitnahnya ya. Kemudian yang ketiga, summa fitnatud duhaima. Fitnah duhaima. Apa fitnah duhaima? La tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmatan fa idza qila qadat tamadat yusbihu ar-rajulu fiha mu'minun wa yumsi kafiran hatta yasira an-nasu ila tustatain. Yang ketiga, fitnah duhaima. Fitnah duhaima ini adalah fitnah di mana agama, aliran-aliran agama yang ekstrim bermunculan. Bahasanya begitu, takfiri ekstrim, yang gampang mengkafirkan, yang selalu memprovokasi, mengadu domba sesama agama, antar agama, itu duhaima. Yang sehingga ketika orang-orang awam ini masuk pada kelompok duhaima ini, dia punya 2 pos, Pak, pustotain. Paginya bisa beriman, sorenya bisa kafir. Artinya menjadi, bahasa apa itu apa? Kepala 2 ya? Apa namanya? Paginya bisa beriman, sorenya bisa kafir. Begitu aja. Artinya mana yang manfaat menurut mereka, karena kepentingannya dia ikut ke sana. Nah, maksud gitu. Jadi bahasanya begini, pagi A, sore bisa menjadi B, berubah-berubah. Itu duhaima. Coba kalau kita pahami sekarang, banyak tuh fitnah duhaima itu. Ada bahasa yang lebih enak, Gus? Apa bahasanya? Jadi bahasanya lain di mulut, lain di hati, begitu loh Pak. Bahkan kalau sudah seperti itu, faida kana lakum fangtadiru dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Kalau 3 fitnah ini sudah terjadi di akhir zaman, maka tunggulah, kata Nabi, fitnah dajjal, entah nanti entah sore. Nah, sementara kata Nabi, la ghairu dajjal akhwafu min ummati. Ada yang paling aku takutkan daripada dajjal dari umatku, kata Nabi, yakni al-a'immatul mudillun, yakni para pemimpin, para tokoh, para ulama yang menyesatkan. Saya kira 4 yang disampaikan Nabi ini terjadi semua. Dan ini terjadi. Ngapunten, kalau secara tekstual hadis, kenapa Kanjeng Nabi mengatakan demikian? Sampai ada kalimat dakhanuha min tahti qadami rajulun min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Ini memang berkaitan dengan iktirarul alawiyah sebenarnya. Karena memang lebih mudah ketika dia bersandar mengatasnamakan, dia gak usah kepada Kanjeng Nabi. Dari kita aja orang Indonesia, ketika Gus Ilyas ngomong sama saya, dan saya tahu bahwa Gus Ilyas ini duriyahnya Sunan Kalijogo, pasti saya ta'zim sama beliau. Karena duriyahnya Sunan Kalijogo. Dan ketika hal ini diketahui masyarakat, kalau orang ini hanya bersandarnya dengan hal tersebut, ini akan jadi alat, dan ini membahayakan umat. Ingat, 4 fitnah yang akan bermunculan di akhir zaman. Yang pertama, fitnah ahlas.
Yang kedua fitnah Sarra, yang ketiga fitnah Duhaima, dan yang terakhir fitnah Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik.